Bosku, jangan lupa subscribe, like and share channel Mapis Kempis ya bosku. Makasih. Bab 1601. Penguasa dunia ini. Kejutan. Kejutan apa? Semua orang tercengang. Keluar. Ye Junlin bertepuk tangan. Segera. Xiao Feng dan yang lainnya semua keluar. Kamu bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan. Tidak. Kekuatanmu telah pulih. Tidak. Tidak. Kekuatanmu adalah. Merasakan perubahan Xiao Feng dan yang lainnya. Semua orang Dian Longwei menjadi gila. Apakah ini masih bajingan? Suatu ketika Xiao Feng dan yang lainnya dibesarkan seperti binatang. Semua orang mengira mereka tidak berharga pada saat itu. Hidup lebih baik dari seekor anjing. Dalam waktu singkat, mereka telah berubah. Bahkan bisa dikatakan telah berubah secara kualitatif. Di antara 100 orang, setidaknya ada 2 yang bisa menyaingi Iblis Utara. Terutama Xiao Feng sangat kuat. Itu samar-samar mendekati ranah pembangkit tenaga listrik Sudo tertinggi. Itu sama sekali tidak sebanding dengan 9 Raja Surgawi. Dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Xiao Feng pasti bisa membunuh pembangkit tenaga listrik tertinggi dengan bergabung dengan 100 orang. Mereka masih membuat kemajuan yang mengerikan. Ini adalah bagian yang paling menakutkan. Rencana Qianlong telah berhasil. Ini bahkan lebih baik dari yang kita duga. Terima kasih telah menjadi Raja Kata berdampingan. Kamu akan selalu menjadi Raja Kata berdampingan di Daxia. Menangis dengan gembira. Sekarang mereka bisa keluar sendiri. Tapi kamu masih sangat lemah sekarang. Setiap pertempuran yang akan kamu hadapi di masa depan tidak akan pasti. Kamu tahu bagaimana melakukannya. Ye Junlin menyerang tanpa ampun. Setiap orang. Apakah ini masih lemah? Apakah ada alasan? Sejujurnya, tidak ada yang bisa digunakan Yan Longwei saat ini yang lebih kuat dari mereka. Dengan 100 orang Xiao Feng, kekuatan Daxia akan sangat meningkat. Menurut tren ini, Xiao Feng akan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi cepat atau lambat. Jika ada yang pertama, akan ada yang kedua. Orang-orang ini memiliki potensi yang tidak terbatas. Itu pasti tulang punggung Daxia. Setelah Yan Longwei membawa Xiao Feng dan yang lainnya kembali, rapat darurat segera dipanggil. Pada dasarnya, semua pertempuran besar di Daxia berpartisipasi di dalamnya. Yan Longwei harus menghadapi krisis apapun yang mungkin terjadi selanjutnya. Sebenarnya, pembangkit tenaga listrik tertinggi utama semuanya independen. Itu bukan milik negara atau sesuatu. Oleh karena itu, Daxia tidak hanya harus menatap musuh asing, tetapi juga menatap pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi di Daxia. Semua orang harus jelas tentang perjanjian para dewa, kan? Kita akan menghadapi dilema yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kematian adalah masalah sepele. Mungkin seluruh musim panas akan jatuh ke api penyucian. Eksekutif Yan Longwei mengatakan hal yang mengerikan. Kerumunan tampak serius. Aku punya pertanyaan, kata Xiao Feng. Xiao Feng, katakan. Semua orang memandang Xiao Feng. Bukankah niat asli dari pencipta perjanjian para dewa untuk perdamaian dunia dan orang-orang untuk tidak menderita? Sekarang beberapa orang melanggar perjanjian para dewa. Bukankah mereka harus keluar untuk mengendalikannya? Hanya karena satu orang melanggar aturan, perjanjian para dewa baru saja dilanggar. Xiao Feng berkata ragu. Ini adalah pertanyaan banyak orang. Semua orang merasa bahwa perjanjian para dewa terlalu banyak lelucon. Hanya karena satu orang bangkrut. Itu benar-benar karena satu orang melanggarnya. Mengapa keberadaan perjanjian para dewa mengabaikan penderitaan dunia? Itu karena mereka ingin tatanan dunia baru muncul. Dewa mengikat yang tertinggi dan kuat sudah terlalu lama, dan dunia telah berubah terlalu banyak. Mereka ingin melihat munculnya dunia baru. Jadi, apapun yang dilakukan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi, mereka tidak akan peduli. Terkejut. Kelompok orang ini terdengar seperti mereka adalah penguasa dunia ini. Bab 1602. Ayah adalah yang terkuat. Apa sebenarnya mereka? Itu bisa membuat semua pembangkit tenaga listrik tertinggi menghilang. Ada kekuatan super yang melampaui semua makhluk hidup. Mereka sebenarnya ingin dunia berubah. Keberadaan macam apa para tuan yang membuat perjanjian para dewa? Semua penasaran. Aku tidak tahu.
Bahkan informasi paling misterius di Dacia tidak tercatat sedikit pun. Tidak ada yang melihat mereka. Tidak ada yang menyentuh. Mendesis. Ada napas lega di arena. Keberadaan seperti apa ini? Mereka seperti dewa. Menonton seluruh dunia. Tapi mereka tidak bisa berhubungan dengan orang-orang ini. Krisis terbesar saat ini datang dari kelompok kekuatan tertinggi ini. Mereka tidak akan peduli. Jadi sudah pasti pembangkit tenaga listrik tertinggi akan menyebabkan kekacauan di dunia. Dan pasti ada sekelompok negara atau kekuatan dengan niat buruk yang akan menyerang ide Daxia. Masa depan kita sangat sulit. Dan kita harus siap sepenuhnya. Musuh terlalu kuat. Semua orang harus memainkan semangat 12 poin. Yan Longwei telah merumuskan serangkaian penyebaran untuk bersaing dengan pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi. Prajurit Daxia mulai berlatih dengan panik. Yan Longwei mengatur banyak ramuan obat untuk bekerja sama dengan berbagai keterampilan tempur dan latihan yang disimpulkan oleh Ye Junlin dan pasukan tersembunyi utama. Untuk meningkatkan efektivitas tempur secara keseluruhan. Situasinya semakin buruk. Kegelapan benar-benar datang. Hei, kami benar-benar bodoh. Apa yang kamu lakukan untuk menghapus seni bela diri Ye Junlin? Saya dapat menjamin bahwa jika seni bela diri Ye Junlin pulih, saya pasti akan memiliki pembangkit tenaga listrik tertinggi di Daxia. Maaf. Kami menyesal. Mengapa kita tidak melakukan ini? Mari kita gunakan semua kekuatan kita untuk menemukan cara untuk memulihkan meridian bela diri. Kembalikan meridian bela diri Ye Junlin sesegera mungkin. Oke. Ayo kita lakukan. Ketika Yan Longwei menebus perilaku bodoh mereka lagi. Keluarga Ye Junlin tidak berbeda dari masa lalu. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Junjun dan Li Ziran terus meningkat. Ketika Li Ziran merobohkan dinding dengan tangan kosong, mereka akhirnya mengerti bahwa lompatan kualitatif sedang terjadi. Ye Junlin tidak berani memberi tahu mereka bahwa mereka telah menjadi ahli seni bela diri. Aku takut mereka tidak akan menerimanya. Lagi pula, seorang pekerja kerah putih di tempat kerja berurusan dengan saham keuangan setiap hari. Anda tiba-tiba mengatakan kepadanya bahwa Anda telah menjadi master seni bela diri. Mereka sulit diterima. Bagaimanapun, mereka menganggap pelatihan Ye Junlin sebagai kebugaran. Junlin, aku akan melindungimu mulai sekarang. Tertawa. Li Ziran dengan senang hati menerimanya. Zhou Nanyan dan bahkan ibunya Zhou Yingying menerima semua ini. Kami tahu apa yang kamu pikirkan Ye Junlin. Kamu ingin kami menjadi kuat dan tidak mudah jatuh ke dalam bahaya. Saya juga mendengar bahwa waktu telah berubah terlalu banyak sekarang. Ada banyak bahaya. Kita yang terbaik jika kita memiliki kemampuan untuk melindungi diri kita sendiri. Sayang sekali tubuhmu tidak lagi bisa berlatih seni bela diri. Ini adalah keputusan terburuk yang pernah dibuat Yan Longwei. Li Ziran berkata dengan menyesal. Ketika Ye Junlin menjadi instruktur dan mengatur pelatihan mereka, dia bisa mengubah mereka menjadi master seni bela diri. Jika dia tidak kehilangan seni bela dirinya, saya tidak tahu seberapa kuat itu sekarang. Tidak apa-apa. Junlin melatih kita dengan baik, dan kita semua menjadi kuat. Dengan cara ini, tidak ada yang bisa menggertak kita. Kata Zhou Yingying. Ya, saudaraku. Aku akan berlatih denganmu setiap hari mulai sekarang. Zhou Nanyan juga mengepalkan tinjunya. Untuk sementara waktu, semua orang penuh dengan semangat juang. Ye Junlin biasa menjaga mereka. Sekarang mereka datang untuk melindungi Ye Junlin. Nenek, kamu salah. Ayah yang terkuat. Teriak Junjun. Bab 1603. Dia sama sekali bukan orang biasa. Semua orang tertawa ketika mendengarnya. Anak ini. Dia sangat mencintai ayahnya. Ayah adalah yang tertinggi dan paling kuat di benak anak-anak. Zhou Yingying dan yang lainnya tersenyum. Faktanya, Ye Junlin benar-benar ingin memberi tahu mereka bahwa dia tidak terkalahkan. Tapi dia menahan diri. Sebaliknya, dia adalah orang biasa sekarang, yang dapat lebih menginspirasi motivasi Li Ziran. Membuat mereka maju lebih cepat. Benar-benar hal yang baik. Itu tidak akan diungkapkan untuk saat ini. Hampir semua Daxia secara aktif mempersiapkan pertempuran. Pada saat ini, kota Fengtian berada di pegunungan bersalju. Orang-orang kuat Tuo Bazunwan dan yang lainnya juga mulai bergerak. Dia seperti stunner.
Dia tidak boleh mendengarkan. Apakah ini baik-baik saja? Dia menjadi korban dari perjanjian para dewa. Seluruh keluarga hancur. Aku mengatakan bahwa selama dia keluar, para dewa akan tuan perjanjian pasti akan membantai. Dia tidak mau mendengarkan. Semua orang sangat marah. Diyakini bahwa tuan yang membuat perjanjian para dewa membunuh garis keturunan Tuoba Zunwan. Ye Junlin membunuh mereka. Tidak ada yang memikirkannya. Tidak mungkin. Jika Zunwan mati seperti ini, wajah apa yang dimiliki klan Tuobaku? Dia tidak membalas dendam. Mari kita balas dendam. Sekarang setelah perjanjian para dewa dilanggar, kita bisa masuk dan keluar dengan bebas. Pesan. Klan Tuoba. Semuanya berkumpul. Pergi ke selatan dan bunuh Ye Junlin. Ada 4 kekuatan utama di klan Tuoba. Tuoba Zunwan adalah anak ketiga. Sekarang 3 meridian yang tersisa bersatu dan menuju ke selatan. Setelah perjanjian para dewa dilanggar, pusat kekuatan tertinggi di seluruh dunia siap untuk bergerak. Tapi keluarga Tuoba yang benar-benar mengambil tindakan. Mereka pergi ke selatan dengan cara yang hebat. Itu lebih dari 3 kali lebih kuat dari tim Tuoba Zunwan sebelumnya. Secara khusus, jumlah dan kekuatan pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi bisa lebih dari 3 kali lipat. Begitu klan Tuoba muncul di panggung, mereka menggunakan slogan, pemblokir, bunuh tanpa ampun. Yan Longwei hanya bisa menyingkir dan membiarkan mereka datang. Pada saat yang sama, ada pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi yang keluar dari pegunungan di seluruh Daxia. Namun, mereka tidak setinggi keluarga Tuoba. Semua orang diam-diam menyelinap ke dunia orang biasa. Pada saat ini, Xiao Feng dan yang lainnya bertanggung jawab atas zona perang pusat Daxia. Saya melihat klan Tuoba menuju ke selatan. Mereka sedang terburu-buru. Bukankah seharusnya mereka pergi untuk Ye Junlin? Tentu saja. Klan Tuoba merekalah yang melanggar perjanjian para dewa. Sekarang mereka pasti mengejar Ye Junlin. Kata orang banyak. Kita harus menghentikannya. Kita tidak bisa membiarkan mereka melukai Ye Junlin. Semua orang putus asa. Xiao Feng memikirkannya dan berkata, biarkan mereka pergi. Hah. Semua orang tercengang. Xiao Feng, apa maksudmu? Menyaksikan mereka berurusan dengan dermawan mereka. Semua orang bingung. Xiao Feng melirik semua orang dan berkata, pertama-tama, kita tidak bisa menghentikan mereka. Pergi melawan mereka hanya akan menambah korban. Kedua, Ye Junlin pasti punya cara untuk menghadapinya. Hah. Ye Junlin bisa mengatasinya. Semua orang tercengang. Ye Junlin jelas bukan orang biasa. Tidak mungkin orang biasa melatih kita ke tingkat seperti itu. Dan seberapa kuat adik perempuan Junjun. Semua orang tahu. Semua orang berpikir. Apa yang lebih menakutkan adalah pembangkit tenaga listrik Sudo tertinggi terakhir kali. Bagaimana dia tahu bahwa dia dalam kegelapan? Dia bahkan membawanya ke pangkalan pelatihan untuk membiarkan kita bertarung. Ah. Memikirkan ini, semua orang menunjukkan kegilaan ekspresi. Itulah sebabnya aku mengatakan bahwa Ye Junlin bukanlah orang biasa. Xiao Feng sangat yakin. Akhirnya, keluarga Tuoba dibebaskan dari teater pusat. Bab 1604. Siapa yang berani menyentuh muridku? Namun, Xiao Feng segera menyampaikan berita itu kepada Ye Junlin. Ye Junlin menjawab bahwa dia akan menyelesaikannya dan membiarkan Xiao Feng memblokir semua berita. Setelah Xiao Feng melakukan operasi, keberadaan klan Tuoba menghilang. Tidak ada yang tahu. Setelah pertempuran itu, Ye Junlin jelas tahu kekuatannya. Dia tidak takut dengan klan Tuoba. Tapi yang membuat Ye Junlin aneh adalah dia menemukan seseorang sedang menatap keluarga mereka dalam kegelapan baru-baru ini. Dari perspektif nafas, itu jelas merupakan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Apalagi saat Junjun dan yang lainnya sedang berlatih, orang itu terus menatap mereka. Tampaknya sangat tertarik. Namun, tidak ada permusuhan yang diungkapkan untuk saat ini. Ye Junlin pura-pura tidak memperhatikan. Dia ingin melihat apa yang dilakukan orang-orang ini. Segera klan Tuoba pergi ke selatan ke Jiangbei. Datang langsung ke Ye Junlin. Ye Junlin dikepung oleh puluhan ribu klan Tuoba. Tuoba Zunpeng, Tuoba Zuncheng, dan Tuoba Zunli secara pribadi memimpin tim. Klan Tuoba, Tuoba Zunwan adalah anak ketiga.
Ye Junlin membunuh keponakan kita Long Cheng. Apakah kamu tahu kejahatannya? Tuoba Zunpeng meraung. Ya, aku membunuhnya. Aku juga membunuh ayah dan dua kakak laki-lakinya. Ye Junlin mengakui terus terang. Hah, kamu? Tidak mungkin. Yang ketiga dan yang lainnya dimusnahkan karena mereka melanggar perjanjian para dewa. Apa hubungannya denganmu? Balas orang banyak. Ye Junlin merentangkan tangannya tanpa daya. Kapan aku menjadi pencipta perjanjian para dewa? Berhenti bicara omong kosong. Aku datang ke sini hari ini untuk membunuhmu. Salah satu pemuda berjalan menuju Ye Junlin. Dia mengangkat tinjunya. Energinya mengamuk. Dan angin bertiup. Kekuatan satu pukulan sangat menakutkan. Di mata semua orang, Ye Junlin, orang biasa, harus mati dengan satu pukulan. Kamu tidak boleh menggertak ayah. Pada saat ini, suara galak terdengar. Seorang anak tiba-tiba muncul di depan Ye Junlin. Sebuah tinju kecil menghantam. Bang! Setelah suara teredam. Deng 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 deng. Para tuan muda dari klan Tuoba mundur selusin langkah. Puff! Dia bahkan memuntahkan darah. Dia menatap anak kecil di depannya dengan tidak percaya. Dia sedang menatapnya dengan sengit. Junjun mengangkat tinjunya untuk melindungi ayahnya. Tapi tembakan ini mengejutkan penonton. Junjun meninju tuan klan Tuoba kembali. Meskipun dia adalah master terakhir dari klan Tuoba. Tapi itu pasti master. Itu benar-benar ditendang kembali oleh seorang anak berusia beberapa tahun. Ye Junlin menyentuh kepala Junjun. Junjun benar-benar yang terbaik. Penonton terdiam. Tuoba Zunpeng dan yang lainnya tidak menanggapi. Dia menatap Junjun tanpa berkedip. Ini menakutkan. Jenius semacam ini langka di dunia. Bahkan klan Tuoba, pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi dan pembangkit tenaga listrik tingkat sudo tertinggi seperti awan. Jenius bahkan lebih produktif. Tidak ada jenius seperti Junjun. Mengerikan. Ini adalah jenius terkuat yang pernah saya lihat. Tidak ada seorang pun. Begitu boneka kecil ini diketahui orang lain, itu pasti akan menimbulkan sensasi di dunia. Dan itu akan dirampok oleh semua orang. Ketiga Tuoba Zunpeng menunjukkan senyum menakutkan. Mereka ingin mengambil Junjun dan mengolahnya. Siapa yang tidak ingin bibit berbakat seperti itu? Kemarilah. Dengarkan perintahku. Bunuh Ye Junlin dan ambil kembali bayi kecil ini. Dia pasti harapan klan Tuobaku untuk masa depan. Tuoba Zunpeng menunjukkan senyum serakah. Para master menekan Ye Junlin dan Junjun. Siapa yang berani menyentuh muridku? Tiba-tiba, terdengar teriakan keras. Bab 1605. Tidak ada Sua Cheng di Su. Hanya Ye Junlin yang terlihat tenang. Karena dia sudah tahu bahwa ada seseorang dalam kegelapan. Ini adalah pria misterius yang telah memantau keluarga mereka. Pada saat ini, muncul. Ye Junlin juga mengenal kelompok orang ini. Mengapa dia diam-diam memantau keluarga mereka selama ini? Mereka di sini untuk Junjun. Diperkirakan dia sudah melihat bakat Junjun. Sekarang keluarga Tuoba ingin membawa Junjun pergi. Mereka secara alami menolak. Siapa? Semua orang di klan Tuoba menjadi waspada. Di bagian atas villa, beberapa sosok muncul. Pakaian putih mereka lebih baik daripada salju, dan mereka memiliki temperamen yang berdebu di tubuh mereka. Tapi setiap orang adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi. Dadada. Ada langkah kaki di sekitar. Belasan anak muda. Orang-orang ini semua adalah pembangkit tenaga listrik sudo tertinggi. Begitu mereka muncul, keluarga Tuoba segera menjadi serius. Mereka sudah memiliki firasat tentang kekuatan satu sama lain. Keluarga Tuoba. Kan? Kami adalah kota tak tertandingi di Su. Gadis kecil ini adalah salah satu yang aku suka. Kamu tidak bisa terlibat. Apa? Kota tak tertandingi di Su. Tuoba Zunpeng dan yang lainnya mendengar itu. Kaget. Tidak ada orang lain yang pernah mendengarnya. Dan Ye Junlin belum pernah mendengarnya. Keluarga Tuoba akrab. Sebelum Covenant of the Gods muncul, Wu Xuangcheng adalah salah satu negara adidaya Daxia. Dikenal sebagai puncak Sishu. Dikabarkan bahwa ada ratusan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Sekarang kesunyian telah menghilang begitu lama. Saya tidak tahu seberapa jauh kota tak tertandingi telah dicapai. Ini adalah klan Tuoba yang jauh melampaui perbandingan.
Perbedaan antara kedua belah pihak adalah tingkat penuh. Selain itu, pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Di dunia yang kuat, ada pepatah tentang 9 surga tertinggi. Bagilah pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi menjadi 9 tingkat. Surga tingkat pertama tertinggi hingga surga tingkat ke-9 tertinggi. Zhou Xiongtian secara alami adalah yang tertinggi. Ini juga yang paling sulit untuk dicapai. Langka di dunia. Ada banyak pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia. Tetapi pada dasarnya 99% dari mereka milik lapisan pertama tingkat tertinggi. Hal di atas sangat sulit. Anggota terkuat dari klan Tuoba adalah Tuoba Zunpeng, surga 3 tingkat tertinggi. Tuoba Zunwan, yang dibunuh oleh Ye Junlin, adalah surga ganda tertinggi. Tetapi di depan kota Wushuang, ada banyak pembangkit tenaga listrik dari surga 3 tingkat tertinggi, dan bahkan beberapa penatua adalah tingkat keempat tingkat tertinggi. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa Peerless City memiliki pembangkit tenaga listrik dari surga 5 lapis tingkat tertinggi. Oleh karena itu, Peerless City adalah kekuatan teratas di Daxia. Di baris atas. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh klan Tuoba. Mari kita begini. Pembangkit tenaga listrik tingkat 4 tingkat tertinggi pada dasarnya dapat menghancurkan seluruh klan Tuoba. Semakin tinggi level pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi, semakin kuat. Setiap lapisan perbedaan benar-benar seperti surga. Itu sebabnya Zhou Xiongtian digunakan untuk membagi wilayah. Ketika klan Tuoba mendengar nama kota Wushuang, mereka langsung panik. Jika salah satu tidak hati-hati, itu membuat pihak lain marah. Mereka harus dimusnahkan. Bibit yang diminati Peerless City. Gigi Tuoba Zunpeng bergemeletuk. Ya, itu benar. Sebelum perjanjian para dewa dilanggar, kami telah mengincar anak ini. Kota tanpa tanding itu tidak berbohong. Junjun, mereka sudah mengincarnya sejak lama. Kota Wushuang terletak di Sishu, di area yang sama dengan penjaga gerbang Sishu. Oleh karena itu, mereka semua tahu hal-hal besar dan kecil dari klan Sishu. Apalagi ketika seorang jenius seperti Junjun muncul, mereka sudah lama mengincarnya. Setelah perjanjian para dewa dilanggar, para tetua kota Wushuang bergegas untuk mengamati Junjun dengan tidak sabar. Mengamati periode waktu ini, saya merasa bahwa Junjun adalah jenius terkuat di era ini. Sama seperti semua orang berencana untuk membawa mereka pergi, klan Tuoba muncul. Bab 1606, Junjun aku akan melatihnya sendiri. Apa? Kau klan Tuoba berani menyentuh orang yang kita sukai di Wushuang Cheng. Wushuang Cheng berteriak dengan dingin. Beraninya kita melihat bibit yang disukai Peerless City. Kami di sini hanya untuk membalas dendam. Orang ini membunuh klan Tuoba kami, dan kami datang untuk membalas dendam. Selama kami membunuhnya, kami akan segera pergi. Tuoba Zunpeng menyatakan dengan sangat jelas bahwa dia tidak akan menyerang ide Junjun. Kamu tidak bisa membunuh ayah. Junjun berkata dengan suara seperti susu. Sombong. Dia adalah ayah dari anak ini. Tidak ada yang bisa bergerak. Orang-orang dari Peerless City segera berteriak. Aku memperingatkanmu klan Tuoba. Mulai sekarang, kami akan melindungi keluarga anak ini tanpa teman sebaya. Siapapun yang ingin pindah akan menemui jalan buntu. Junjun sangat berharga. Cukup untuk membiarkan Peerless City melindungi segalanya. Apa? Ekspresi semua orang di klan Tuoba berubah drastis. Jika Peerless City melindungi Ye Junlin, bukankah mereka tidak akan bisa membalas dendam? Saya membaca bahwa Tuoba Zunwan melanggar perjanjian para dewa dan membebaskan kami. Kami tidak akan mengejar masalah ini. Jika tidak kami akan membunuh tanpa ampun. Menghadapi ancaman kota Wushuang, keluarga Tuoba hanya bisa mematahkan gigi dan menelannya. Selain itu, tidak ada cara lain. Hei, kamu berdebat dan berdebat. Apakah kamu menganggapku serius? Ini rumahku, wilayahku. Pada saat ini, suara Ye Junlin yang tidak sabar terdengar. Segera, mata semua orang terfokus pada Ye Junlin. Semua orang terkejut. Beraninya orang biasa berbicara di tengah sekelompok pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi. Saya benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit. Kalau tidak, aku akan membunuh kalian semua. Ye Junlin menunjuk ke klan Tuoba. Nada yang mendominasi.
Biarkan semua orang dalam keadaan trans. Seolah-olah dia benar-benar memiliki kekuatan. Ye Junlin memandang orang-orang di kota Wushuang lagi, dan berkata dengan dingin, kamu juga cepat. Putriku bisa belajar sendiri. Tidak perlu orang lain. Semua orang tercengang. Ye Junlin terlalu mendominasi. Terlalu gila, kan? Apakah Anda tidak menempatkan klan Tuoba dan Wu Shuangcheng di mata Anda? Keluar sekarang. Ini urusan pribadi Wu Shuangcheng sekarang. Wu Shuangcheng mulai memperingatkan klan Tuoba. Mundur. Perintah Tuoba Zunpeng. Keluarga Tuoba dengan cepat pergi. Xiao Feng di teater pusat telah menatap dinamika Jiangbei. Saya melihat klan Tuoba mengungsi. Dia tersenyum ringan. Biarkan aku mengatakan bahwa guru punya cara. Sekarang setelah krisisnya terangkat, kita dapat yakin. Selain itu, kita harus bekerja lebih keras. Dengan cara ini, lain kali guru dalam kesulitan, kita bisa langsung lindungi. Tidak seperti ini. Sisi lain, Ye Junlin menghadapi Wu Shuangcheng. Beberapa tetua dari kota Peerless datang ke Ye Junlin. Oke, mari kita bicara tentang bisnis kita sekarang. Kami akan memberitahumu bahwa putrimu telah secara resmi diterima sebagai murid oleh Wu Shuangcheng. Jadi katamu, bakatnya adalah yang terkuat yang pernah kita lihat. Lakukan semuanya. Semua sumber daya untuk mengolahnya. Kamu tidak perlu khawatir tentang dia. Dan Anda dapat yakin bahwa keluarga Anda berada di bawah perlindungan kota Peerless. Pihak lain menyatakan sikapnya secara langsung. Apalagi saat para tetua melihat Junjun. Wajah mereka penuh senyuman. Melihat penampilan Junjun, semakin aku melihatnya, semakin aku menyukainya. Terutama karena nilai Junjun terlalu besar. Wu Shuangcheng ingin membawa Junjun pergi dan berkultivasi sebelum orang lain mengetahuinya. Setelah mengolah Junjun, mungkin ada level legendaris di Wu Shuangcheng di masa depan. Yaitu, surga tingkat 6 tingkat tertinggi ke atas. Saya tidak setuju, Junjun. Saya akan mengolahnya sendiri. Bab 1607. Langka di dunia. Ye Junlin memandang rendah orang-orang ini. Dia belum pernah mendengar tentang kota Peerless. Hanya percaya pada diri sendiri dan orang tua di penjara. Siapa yang bisa lebih baik dari dia? Mustahil. Selain itu, dia tidak memperhatikan Peerless City. Hah. Ketika Ye Junlin mengucapkan kata-kata ini, semua orang di kota tanpa tanding tercengang. Apa artinya? Memandang rendah mereka. Apakah klan Tuoba berani memandang rendah mereka? Tidak berani. Bagaimana orang biasa berani berbicara dengan gila? Para tetua kota Peerless tercengang oleh kata-kata Ye Junlin. Kualifikasi putriku sangat bagus, yang menunjukkan bahwa kamu masih memiliki penglihatan. Tapi aku bisa mengkultivasinya. Aku tidak khawatir tentang orang lain, dan mereka tidak memenuhi syarat. Ye Junlin mengatakan yang sebenarnya. Tapi kalimat ini menyinggung Wu Shuangcheng sampai mati. Apa maksudmu? Aku tidak memenuhi syarat untuk kota Wu Shuang. Sejujurnya, orang yang ingin mengambil putrimu sebagai murid adalah pemilik kota tertua dari kota Wu Shuang kita. Klan Tuoba barusan. Dia bisa menghancurkannya dengan satu jentikan jari. Tidak hanya itu, 4 tetua kota Wu Shuang, yaitu 4 pembangkit tenaga listrik surga 4 lapis tingkat tertinggi juga akan mengolah putri Anda bersama-sama. Mengerikan. Mengerikan. Saya pikir magang adalah salah satu penatua. Saya tidak berharap menjadi penguasa kota terkuat di kota tanpa tanding. Selain itu, keempat tetua juga harus saling memberikan uang. Ini untuk mempertaruhkan masa depan Junjun dengan seluruh kota tanpa tanding. Jika pembangkit tenaga atau kekuatan tingkat tertinggi lainnya mendengarnya, mereka akan terkejut sampai menjatuhkan rahang mereka. Ini adalah kehormatan besar. Kumpulkan kekuatan kota yang tak tertandingi untuk membesarkan anak. Ini langka di dunia. Namun di sisi lain, hal itu juga menunjukkan betapa buruknya bakat Junjun. Aku tidak peduli berapa banyak master kota. Bagaimanapun, itu tidak memenuhi syarat. Ye Junlin berkata dengan dingin. Berani terburu-buru menerima putrinya. Mengalahkan. Omong kosong apa yang kamu bicarakan dengannya? Bawa saja anak itu pergi. Penatua kedua Wu Shuangcheng marah-marah dan tidak puas. Ya, omong kosong apa yang kita bicarakan dengan orang biasa?
Semua orang di kota Wushuang menjawab satu persatu. Mereka akan pergi dengan Junjun. Ye Junlin memegang Junjun di tangannya. Siapa yang berani bergerak? Jangan paksa aku untuk melakukannya. Ye Junlin menyapu wajah semua orang dengan dingin. Ye Junlin, apakah kamu ingin melakukan sesuatu kepada kami? Kami mengenalmu sebelumnya. Ketika kamu adalah raja berdampingan, kamu benar-benar kuat. Tidak ada pembangkit tenaga listrik tingkat master yang menjadi lawanmu. Tapi pada saat itu, kamu paling-paling Sudo Supreme itu saja. Kamu tidak bisa menantang kami pada waktu itu. Apalagi kamu yang sekarang adalah orang biasa. Tetua ketiga Wu Shuangcheng mencibir. Kamu bisa mencoba. Ye Junlin mengangkatnya. Kemari. Ambil. Bawa pergi anak itu. Penatua kedua langsung memerintahkan. Tepat ketika pedang dihunus, Li Ziran dan sekelompok besar orang berlari masuk. Di antara mereka adalah Kaisar Sishu dan dinasti Tang Utara. Hampir semua pejabat senior klan Sishu datang. Ketika orang-orang ini datang, mereka semua berlutut di depan semua orang di kota tanpa tanding. Ternyata legenda yang tercatat dalam buku kuno penjaga gerbang Sishu semuanya berasal dari Wu Shuangcheng. Bahkan sebagian besar warisan klan Sishu adalah kota yang tiada taranya. Kota Wushuang adalah nenek moyang mereka. Sekarang mereka mendengar bahwa kota Wushuang ingin menerima Junjun sebagai murid, dan semua orang bergegas dengan penuh semangat. Ye Junlin, apa yang kamu blokir? Junjun dapat diterima sebagai magang oleh Wu Shuangcheng, yang pasti merupakan kehormatan terbesar dalam hidupmu. Di masa depan, bahkan kamu dan Ziran akan mengikuti. Bab 1608, Membuang-buang bakat. Apakah Anda memahami kebenaran bahwa ibu mengandalkan anak-anak untuk menjadi berharga? Junjun adalah harapan kota Wushuang, dan Anda juga menikmati kebahagiaan. Secara tidak langsung, Anda adalah orangnya kota Wushuang. Di era ini seperti ikan di air. Wanita tua itu membujuk semua orang. Tidak hanya orang tua Junjun, tetapi juga 7 bibi dan 8 bibi Junjun juga berangkat. Dalam arti sebenarnya, satu orang memperoleh Tao dan naik ke surga. Ini seperti orang terkaya di desa kecil, dan seluruh desa menikmatinya. Hanya saja orang biasa sekarang digantikan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi. Oleh karena itu, keluarga Li dan klan Sishu semua berharap Junjun akan pergi ke kota Wushuang. Kurasa bagus juga. Yah, memang, bakat seperti Junjun membutuhkan panggung yang lebih besar. Zhou Yingying dan Zhou Nanyan juga setuju bahwa Junjun diterima sebagai murid. Tentu saja mereka berbeda dari orang-orang itu. Orang-orang itu melakukannya untuk keuntungan mereka sendiri. Mereka adalah untuk kebaikan Anda sendiri. Ye Junlin memandang Li Ziran. Apakah kamu juga berpikir begitu? Li Ziran mengangguk. Ya, itu benar. Meskipun aku tidak tahan Junjun, Junjun ditakdirkan untuk tidak bisa menjadi orang biasa. Akan lebih baik untuk berikan Junjun cahaya terang. Masa depan. Saya tahu bahwa tingkat pelatihan Anda sangat tinggi, dan Anda telah menjadikan kita semua master dalam waktu singkat. Tapi bakat Junjun terlalu tinggi. Kita tidak boleh menyia-nyiakan setengah sen. Ada Wu Shuangcheng untuk melatih Junjun. Kita harus mendedikasikan sumber daya kita untuk itu. Saya pikir ini adalah panggung Junjun. Pernyataan Li Ziran membuat semua orang di kota Wushuang kagum. Yah, masih ada orang yang masuk akal. Penatua kedua memandang Ye Junlin dan mencibir. Apakah Ye Junlin mendengarnya? Bahkan istrimu mengatakan bahwa bakat gadis ini sia-sia untukmu. Tidak peduli seberapa baik kamu berlatih, kamu tidak layak menjadi tuan anak ini. Li Ziran menatap Ye Junlin dengan ekspresi rumit. Dia benar-benar bersungguh-sungguh. Bersama dengan orang lain. Mereka semua merasa jika Junjun menahan Ye Junlin bersamanya, bakatnya akan sia-sia. Terus terang, apa yang kamu rampok Wu Shuangcheng? Ye Junlin mengerutkan bibirnya. Awalnya, dia tidak akan pernah membiarkan Junjun meninggalkannya setengah langkah. Tapi dia punya ide baru. Memutuskan untuk membiarkan Junjun pergi ke kota Wushuang. Pertama, ibu dan istri setuju. Kedua, kota Wushuang memperlakukan Junjun sebagai harta karun, dan Junjun tidak dalam bahaya. Ketiga, biarkan Junjun mengalami pengalaman itu. Oke, kalau begitu, aku dengan enggan setuju. Tapi aku punya syarat.
kata Ye Junlin. Jika orang lain membuat syarat, aku akan membunuhnya di tempat. Tetapi demi gadis ini, aku akan mengizinkanmu untuk menyebutkan satu. Penatua kedua memandang Ye Junlin dengan niat membunuh. Tapi untuk Junjun adalah tampilan yang ramah. Anakku, aku ingin melihatnya setiap 3 hari sekali. Tidak. Pasti tidak. Melihatnya setahun sekali. Melihat setiap 7 hari sekali. Setelah beberapa perdebatan, kedua belah pihak mencapai kompromi. Izinkan Ye Junlin untuk melihat Junjun sebulan sekali. Ini ibu Junjun lagi. Dan aku memutuskan untuk menerimamu sebagai murid. Dan kamu, Bibi Junjun. Kamu juga bersamaku. Penatua ketiga juga seorang wanita. Melihat Li Ziran dan Zhou Nanyan sangat berbakat tinggi. Untuk menerima dua sebagai murid. Pada akhirnya, keduanya diterima sebagai murid terdaftar. Keduanya tidak harus pergi ke Peerless City dengan sengaja. Lanjutkan dengan kehidupan normal. Tetapi ketiga tetua itu sesekali akan membimbing mereka. Ye Junlin benar-benar tidak menyangka bahwa putri, istri, dan adik perempuanmu semuanya diterima sebagai magang oleh Wu Shuangcheng. Bagaimana denganmu? Mengandalkan sekelompok wanita untuk melindungimu. Kamu benar-benar malu pada seorang pria. Ah. Kata-kata semua orang memilukan. Tetapi itu adalah kebenaran. Bab 1609. Junjun pergi. Tapi semua orang tidak pernah mendengar bahwa ayah mahal oleh anak-anak mereka. Melihatmu hari ini. Itu adalah Ye Junlin. Semua wanita dalam keluarga akan menjadi atasan. Di masa depan, Daxia, dan bahkan kelompok orang teratas di dunia. Tapi Ye Junlin bukan apa-apa. Andalkan sekelompok wanita untuk melindungi. Itu menjadi lelucon terbesar untuk sementara waktu. Semua orang menatapnya dengan ejekan di mata mereka. Bahkan, dalam kehidupan orang biasa, ini juga merupakan penghinaan besar bagi seorang pria. Setiap orang mendengar kata-kata seperti itu, takut dia akan meledak. Ketika semua orang melihat wajah muram dan sedih Ye Junlin, mereka mengira itu adalah pertunjukan ketidakberdayaan. Seperti semua orang tahu, Ye Junlin sama sekali tidak memandang kota tanpa tanding. Hari kedua, Wu Shuangcheng akan membawa Junjun pergi. Sebelum pergi, Ye Junlin diam-diam menjejali Junjun dengan sesuatu. Junjun bagus. Jika kamu menghadapi bahaya di masa depan, gunakan benda ini, dan ayah akan segera muncul di depanmu. Ingat. Junjun mencengkeram benda itu dengan erat dan mengangguk dengan keras. Ambil kata-kata Ye Junlin ke dalam hati. Junjun sangat baik dan pintar. Tahu apa yang harus dilakukan. Saat waktunya berpisah, dia tidak menangis sama sekali. Saya memperingatkan Anda di kota Wushuang. Tetapi jika putri saya dirugikan setengahnya, saya, Ye Junlin, pasti akan menjatuhkan kota Wushuang. Kaisar ada di atas, dan saya, Ye Junlin, akan melakukan apa yang saya katakan. Junjun adalah hati dan jiwa Ye Junlin. Dia tidak akan pernah membiarkan Junjun dianiaya. Meskipun Li Ziran tidak berbicara, dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia juga tidak ingin Ye Junlin dianiaya. Hahaha. Tapi Ye Junlin mengatakan ini. Semua penonton tertawa. Saya belum pernah mendengar ada orang yang berani mengancam sekelompok pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi. Terutama ini adalah kota Peerless. Masih menenangkan kota Peerless. Cukup konyol. Maka Anda harus menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat ke-6 dari tingkat tertinggi untuk berani mengatakan ini. Tetapi keberadaan pembangkit tenaga listrik tingkat ke-6 dari tingkat tertinggi. Ye Junlin jelas bukan orang biasa. Itu terlalu keras, bukan? Semua orang di Peerless City hanya menganggap ini sebagai lelucon. Karena sebelum perjanjian para dewa, tidak ada yang berani mengucapkan kata-kata sombong untuk meratakan kota Wushuang. Junjun adalah leluhur kecil. Semua orang terlambat untuk bayinya. Bagaimana dia bisa dianiaya? Siapapun yang menggertaknya, aku akan membunuh siapapun. Tetua kedua mencibir. Pada akhirnya, Junjun dibawa pergi. Namun, Peerless City meninggalkan banyak manfaat bagi keluarga Ye Junlin. Tidak hanya melindungi mereka, dia juga memberikan banyak obat ajaib. Obat-obatan ajaib ini jauh lebih kuat daripada obat-obatan dari 4 gerbang utama.
Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa obat-obatan ajaib ini pasti dapat meningkatkan fisik seseorang. Memperbaiki dan meningkatkan tubuh manusia semaksimal mungkin. Umur panjang itu berlebihan. Awalnya, obat-obatan ajaib dan seni bela diri dan keterampilan tempur ini terutama diberikan kepada keluarga Ye Junlin. Tetapi begitu barang-barang itu ditinggalkan, mereka dibagi oleh keluarga Li dan klan Sishu. Ziran, kamu sudah menjadi murid terdaftar Wu Shuangcheng. Apa yang kamu inginkan? Kamu tidak menyukai hal-hal ini. Adapun Ye Junlin, kamu adalah orang biasa, dan seni bela diri kamu telah dihapus. Jadi kamu tidak membutuhkan benda ini. Sama seperti bakat Junjun, itu sia-sia di tanganmu. Dengan cara ini, tidak ada yang dibagikan kepada keluarga Ye Junlin. Kalau begitu kamu harus berbagi dengan ibuku. Lizzie marah dan ingin memperjuangkan Zhou Yingying. Baik baginya untuk berolahraga sebagai wanita tua. Apakah kamu masih ingin berlatih seni bela diri? Li Songqi dan Zhang Wentao mengambil sisanya. Keduanya juga berlatih seni bela diri sekarang. Melihat wajah muram Ye Junlin, Li Ziran merasa sedikit tertekan. Bab 1610. Memperbaiki meridian bela diri Ye Junlin. Sekarang semua orang di sekitar Anda dapat berlatih seni bela diri. Bahkan Li Songqi dan yang lainnya berteriak-teriak untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Tetapi pahlawan yang dulunya hebat, dewa perang yang tak terkalahkan, telah menghapus seni bela diri dan tidak bisa lagi mengembangkan seni bela diri seumur hidup. Kucing dan anjing tua itu berdiri di depan Anda dan memamerkan siapa dirinya. Dia bahkan harus berurusan dengan Ye Junlin. Anda hanya bisa mengepalkan tangan dan menonton tanpa daya. Ini adalah luka dan pukulan yang tak terlihat. Khusus untuk mantan raja, kesenjangan dan tekanan benar-benar tak tertahankan. Cukup untuk menghancurkan jiwa seseorang. Jangan dianggap serius. Kamu masih pahlawan besar di hatiku. Apa yang terjadi padaku dan anak yang melindungiku? Li Ziran menghibur. Aku hanya khawatir Junjun tidak bahagia. Jika dia tidak bahagia, aku akan segera menjemputnya. Alasan Ye Junlin melankolis adalah karena Junjun pergi. Rasanya seperti langit akan runtuh. Tidak nyaman melakukan apapun. Li Ziran tidak berbeda. Jangan khawatir. Junjun tidak akan menderita. Aku khawatir jika aku tidak memberimu dan ibumu obat pengalih perhatian dan latihan. Kamu akan marah dan mencoba berunding dengan mereka. Li Ziran sangat marah. Terutama takut akan hal ini. Ye Junlin melambaikan tangannya. Tidak. Kamu dan ibumu bisa mengikutiku untuk berlatih. Itu lebih efektif daripada obat ajaib apapun. Ye Junlin tidak menganggap serius hal-hal yang ditinggalkan oleh Wu Shuangcheng. Baginya, itu tidak ada gunanya. Saat ini, Ye Junlin meminta ibunya dan yang lainnya untuk berlatih metode tinju yang mirip dengan Tai Chi. Seperti yang diketahui semua orang, rangkaian latihan ini benar-benar bertentangan dengan langit. Ide dari rangkaian latihan ini adalah untuk berintegrasi dengan sifat langit dan bumi. Kultivasi ke kedalaman benar-benar menakutkan. Lebih kuat dari obat mujarab apapun. Selanjutnya, hidup seperti biasa. Tapi Junjun tidak ada. Setiap orang selalu merasa kosong. Selama ini, dunia luar telah banyak berubah. Lingkaran atas secara bertahap menerima munculnya pembangkit tenaga listrik tertinggi. Bahkan banyak orang biasa tahu konsep pembangkit tenaga listrik tertinggi. Orang-orang ini seperti para dewa di dalam buku. Memiliki kemampuan seperti dewa. Pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi tidak hanya prajurit dan sejenisnya. Ada juga beberapa ahli sihir, seperti beberapa ahli Feng Shui. Memiliki kemampuan untuk mengubah nasib. Terutama master tingkat lanjut yang maha kuasa. Mereka juga pembangkit tenaga listrik tertinggi. Namun, setelah pembangkit tenaga listrik tertinggi memasuki WTO, itu tidak seperti yang dibayangkan dan direncanakan Yan Longwei. Melakukan kerusakan pada dunia untuk pertama kalinya. Sebaliknya, mereka diam. Hampir sulit untuk menangkap jejak mereka. Mereka hanya tahu bahwa mereka sedang mencari sumber daya untuk budidaya dan bibit berbakat. Tidak pernah ada tindakan besar. Bahkan di luar negeri. Kelompok pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi ini telah dibatasi selama bertahun-tahun. Tidak mungkin diam sepanjang waktu. Apa yang mereka buat? Semakin seperti ini, semakin kita harus waspada.
Daxia jelas merupakan pusat api. Yan Longwei sudah menebak-nebak. Tapi ini memberi kita lebih banyak waktu untuk bersiap secara aktif. Ini adalah berkah. Selanjutnya, kita harus secara aktif mencari beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi dan membujuk mereka untuk bergabung dengan Kamdaxia dan melayani negara kuno ini. Ngomong-ngomong, apakah ada berita tentang pemulihan marsial Meridian Ye Junlin? Ini adalah apa yang semua orang pedulikan. Ye Junlin akan kembali lebih awal. Kekuatan Daxia lebih kuat. Benar-benar ada berita bahwa kami telah menemukan keberadaan yang dapat memperbaiki meridian bela diri Ye Junlin. Belum lagi itu dapat diperbaiki, tetapi hanya dapat dicoba. Eksekutif senior Yan Longwei menari dengan penuh semangat. Kalau begitu cepatlah. Bangun dan temukan seseorang. Bersambung.